Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Izinkan hari ini saya akan membahas tentang isu ataupun kebijakan penyediaan infrastruktur, kawan-kawan. Ya, infrastruktur kita definisikan sebagai sebuah penyediaan sarana dasar fisik yang memungkinkan terjadinya mobilitas dan konektivitas serta pelayanan publik yang menjadikan satu ukuran kesejahteraan bagi sebuah bangsa atau masyarakat, ya. Nah, jadi bicara mengenai infrastruktur berarti itu bicara menyangkut sejauh mana pemerintah dan juga swasta memungkinkan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, ya. Jadi masyarakat tidak mungkin bisa menjadikan, ya, kegiatan keseharian mereka terpenuhi kalau tidak ada infrastruktur yang menyediakannya. Itu kira-kira demikian, ya. Nah, kalau kita menyitir salah satu ayat Al-Qur'an, ya, di dalam Islam itu ada di Quran surah Saba, ya, ayat ke 15 yang menyatakan bahwa kulu mirrijki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya. Kira-kira begini artinya, makanlah, ya, rezeki yang Allah berikan dan bersyukurlah kepadanya, ya, karena negerimu adalah negeri yang baik, yang nyaman, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Wah, ini udah keren, ya. Makanan banyak, berbagai macam fasilitas publik terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, barang publik diantara adalah infrastruktur, ya. Orang yang memanfaatkan itu diberikan sebuah layanan secara bersama-sama tanpa ada pembeda-bedaan dan juga gratis, ya. Nah, itu public goods, diantaranya non-rivalry and non-exclusive, ya. Orang bisa memakai, memanfaatkan bersama-sama tanpa ada sebuah biaya. Dan tentunya dari orang-orang yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi, ya, yang dia membayar pajak, membayar kewajibannya kepada pemerintah, dan pemerintah menyediakannya dalam bentuk public utilities atau public goods. Nah, teman-teman, bagaimana sebenarnya pemerintah melakukan sebuah penyediaan barang publik? Jadi penyediaan barang publik oleh pemerintah itu bisa disediakan langsung oleh pemerintah, ya, dari pendanaan mereka, dari masyarakat, dari pajak, dari pinjaman sekalipun, gitu ya, dari hibah, gitu ya. Nah, maka pemerintah membelanjakan untuk penyediaan, misalkan, ya, irigasi, jalan raya, gitu ya, pelabuhan, kemudian bandara, ya, sarana infrastruktur seperti sambungan telepon, ya, sambungan gas, sambungan air, sehingga orang memenuhi kebutuhan dasar yang pokok, termasuk listrik, jangan lupa itu, ya. Nah, kawan-kawan, juga ada lagi yang namanya skema lain, yaitu skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, ya, KPBU. Nah, ada undang atau ada semacam regulasi yang mengiringinya, ya, sebagai payung hukumnya itu Peraturan Presiden nomor 38, ya, tahun 2015, ya, tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Nah, bahkan jauh sebelum itu, ya, ada yang namanya Perpres yang mengatur dalam percepatan infrastruktur prioritas, ya. Kita kenal dengan yang namanya Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2014, yaitu pembentukan komite, ya, percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, kawan-kawan. Nah, ini saya pikir udah selesai semua, ya. Jadi negara memiliki responsibility yang harus, gitu ya. Negara harus menyediakan berbagai macam skala prioritas infrastruktur buat masyarakat yang memungkinkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan sehari dengan penuh kemudahan. Tadi ada semacam 3 prinsip, ya: mobilitas, konektivitas,
dan pelayanan publik, ya. Sehingga kalau bisa tuh tidak ada berbagai macam hambatan orang mau bekerja, mau sekolah, pengiriman barang dan jasa. Nah, teman-teman, tadi saya katakan ada satu komite namanya, ya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Itu di samping memastikan, ya, penyediaan infrastruktur secara tepat, ya, dan memenuhi ekspektasi publik, juga yang paling penting, nah, ternyata saat ini, ya, komite ini, ya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP itu juga punya pekerjaan lain yang mungkin agak di luar dari tupoksi sesungguhnya, yaitu bagaimana melakukan atau mendukung yang namanya program program strategis nasional, ya, PSN, ya, program strategis nasional, ya. Jadi PSN ini atau program strategis nasional ini ada beberapa kegiatan yang dibuat oleh pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya adalah MBG, ya, kemudian sekolah rakyat. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang cukup heboh sebenarnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, ya. Dan yang keempat, ya, itu adalah yang namanya program digitalisasi pendidikan. Nah, saya ingin menyampaikan secara khusus dalam forum akademik ini, program strategis nasional mungkin harus perlu dievaluasi, ya, keberadaannya, ya, karena ini jangan sampai program strategis nasional ini justru mengenyampingkan, ya, program-program yang sudah lebih mendasar, ya, seperti misalkan penyediaan sarana pendidikan, ya, kesehatan, infrastruktur, dan misalkan yang tidak kalah penting juga sebenarnya bagaimana memastikan masyarakat yang saat ini masih terkungkung dalam kemiskinan itu justru harus mendapatkan satu perhatian yang lebih, gitu, ya. Jangan sampai nanti keempat program yang tadi, ya, termasuk MBG sebenarnya cukup besar besaran anggarannya 335 triliun itu justru bisa menggeser berbagai macam belanja pemerintah yang lain yang lebih penting. Termasuk saya sering mengatakan, ya, bagaimana pemerintah memastikan, ya, guru-guru honorer di daerah yang selama ini sudah lama menunggu, ya, kepastian status mereka itu mesti diangkat. Dosen-dosen juga sama, kesejahteraan dosen, ya. Dosen-dosen saya mendengar bahwa berdasarkan salah satu pernyataan dari pengurus Ikatan Dosen Indonesia, katakan, ya, ataupun lembaga yang mengurus tentang paguyuban dosen Indonesia, bahwa rata-rata gaji dosen di Indonesia itu kurang dari 4 juta rupiah. Artinya masih di bawah dari upah minimum provinsi Jakarta sekalipun, itu, ya. Harusnya para pendidik itu semakin lebih diperhatikan oleh pemerintah. Nah, sekali lagi kembali ke awal, infrastruktur, ya, berupa layanan penyediaan fisik dasar, gitu, ya. Kemudian pelayanan publik yang memungkinkan terjadinya konektivitas, mobilitas, ya, yang memungkinkan orang semakin sejahtera, itu harus terus diusung oleh pemerintah tanpa ada rasa lelah. Dan karena ini bukan program politik, ya, bukan program politik selama 5 tahun berkuasa rezim siapapun, apakah rezim Prabowo dan Gibran, tapi ini sebagai sebuah tanggung jawab negara kepada masyarakat. Karena negara juga sudah menerima banyak masukan dari masyarakat melalui pajak, ya, yang terhimpun, maka saatnya efisiensi anggaran, tepat sasaran, dan memungkinkan masyarakat terlayani secara optimal. Ingat, terlayani secara optimal melalui penyediaan barang publik, infrastruktur yang berkualitas. Demikian saya, teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita hanya memberikan satu argumentasi yang relevan dengan fakta-fakta, ya, bahwa anggaran yang sedemikian besar pada infrastruktur dan program strategis nasional
yang mungkin ya menyentuh angka sekian 100 triliunan ya, sekian ratus triliun rupiah itu, jangan sampai salah sasaran ya, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban dari setiap rupiah-rupiah yang ditarik, yang diambil dan dibelanjakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.